Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu Asesor Penilai dalam Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Arfani, SSI MSc, dosen tetap dalam program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megareski. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah Biologi Molekuler Diagnostik dengan kode mata kuliah PW221DDT4083112 dengan bobot 3 SKS, di mana 1 SKS untuk teori dan 2 SKS untuk praktikum. Biologi Molekuler Diagnostik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 4 atau di semester genap. Mata kuliah ini menjadi salah satu mata kuliah prasyarat dalam pemilihan semester lanjutan. Selain itu, mata kuliah ini dirancang untuk mendukung kompetensi analis sebagai bagian dari visi program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megareski. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan cara memadukan pembelajaran secara teori dan juga praktik. Pembelajaran secara teori dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka yang memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Selain itu, juga dilakukan diskusi kelompok kecil atau small group discussion untuk membahas dan memahami ruang lingkup biologi molekuler, khususnya biologi molekuler diagnostik. Sedangkan untuk pembelajaran secara praktik dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan terkait teknik-teknik yang digunakan dalam identifikasi molekuler. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses melalui Sistem Learning Management System atau LMS @link, dan dalam laman tersebut mahasiswa dapat mengunduh secara daring terkait rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana tugas mahasiswa atau RTM, dan mahasiswa dapat mengunggah tugas-tugas yang berkaitan selama perkuliahan berlangsung. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL untuk mata kuliah Biologi Molekuler Diagnostik yang telah ditetapkan oleh program studi terdiri atas 1. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau desain seni, dan menggunakannya dalam halaman perguruan tinggi. CPL yang kedua adalah mampu merencanakan, memproses, mengkaji, dan menilai spesimen biologis dari pasien atau tahap pra-analitik sesuai dengan standar operasional laboratorium. Baik, selanjutnya dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkanlah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk mata kuliah Biologi Molekuler Diagnostik. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini terdiri atas: yang pertama adalah menguasai konsep dasar dalam teknik identifikasi molekuler. Yang kedua, menerapkan prosedur pemeriksaan sampel menggunakan teknik molekuler dengan perkembangan iptek dan menunjukkan hasil yang akurat dalam berbagai kondisi. Adapun materi perkuliahan untuk Biologi Molekuler Diagnostik terdiri atas 1. Pengantar diagnostik molekuler, 2. Dasar-dasar analisis DNA, 3. Dasar-dasar analisis RNA. Adapun referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama ada Fathia DKK 2011 dalam buku Biologi Molekuler atau Prinsip Dasar Analisis. Kemudian ada Yuwono 2010 dalam buku Biologi Molekuler. Selanjutnya ada Stanfield tahun 2006 dalam buku Biologi Molekuler dan Sel. Selanjutnya ada Samsudin DKK 2025 dalam buku Biologi Molekuler. Selanjutnya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah ini baik nasional ataupun internasional, termasuk beberapa jurnal yang telah saya terbitkan yang berkaitan dengan mata kuliah Biologi Molekuler Diagnostik. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran yang akan saya lakukan dalam satu semester, yaitu yang pertama, pada awal pertemuan saya akan melakukan perkenalan terlebih dahulu untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa.
Yang kedua, biasanya saya membuka diri terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dan dalam diskusi, saya biasanya memotivasi mahasiswa untuk terus belajar dengan giat, lebih fokus dan serius. Selanjutnya, untuk teknik pengajaran, saya menggunakan metode DEA yang terdiri atas delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama adalah delivery. Delivery merupakan proses penyampaian materi secara langsung. Dalam hal ini dimulai dari penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah dalam bentuk PowerPoint, tanya jawab, serta diskusi dengan metode presentasi terkait kasus-kasus yang relevan saat ini. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa dan juga untuk melatih kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Yang kedua adalah interaction atau interaksi. Dalam hal ini, saat mengajar saya membangun interaksi dengan mahasiswa. Dalam tiap pertemuan, saya memberikan stimulus kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Biasanya, saya menyiapkan waktu untuk sesi tanya jawab, kemudian melakukan diskusi kelas dengan metode case-based discussion terkait kasus klinis yang berkaitan dengan biologi molekuler. Selain itu, interaksi juga dilakukan pada saat praktikum di dalam laboratorium dengan cara menginterpretasikan hasil praktikum yang telah diperoleh. Yang terakhir adalah assessment atau penilaian pembelajaran. Dalam hal ini, penilaian terkait bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, sebelum memulai perkuliahan, saya memberikan kontrak perkuliahan baik yang berkaitan dengan teori ataupun yang praktek. Dalam kontrak tersebut terdapat rambu-rambu atau aturan yang harus dipatuhi, sehingga dengan demikian akan tercapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan adanya kontrak ini, mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa saja yang harus mereka persiapkan selama perkuliahan berlangsung. Untuk sistem penilaian, saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung, baik tugas. Untuk sistem penilaian, saya lakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung, baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada layanan LMS atau Edlink, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing. Adapun yang menjadi penilaian dalam bentuk perkuliahan, secara teori terdiri atas kehadiran 10%, tugas dan kuis adalah 20%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester adalah 40%. Nilai teori selanjutnya akan didapatkan sekitar 40%. Selanjutnya, untuk pembobotan nilai praktikum terdiri atas kehadiran 10%, sikap 10%, keterampilan ataupun keaktifan adalah 15%, respon 10%, laporan 25%, dan ujian akhir semester adalah 30%. Dari nilai praktikum ini selanjutnya akan didapatkan 60%. Maka dari itu untuk nilai akhir akan didapatkan 40% dari teori dan 60% dari nilai praktikum. Selanjutnya berikut cuplikan video pembelajaran mata kuliah biologi molekuler diagnostik secara offline ataupun luring yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi inti kita dalam perkuliahan biologi molekuler diagnostik, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini itu berbekas dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk, silahkan kalian naikkan handphone masing-masing, silahkan barcode untuk absensi kita pada hari ini. Sambil kalian barcode, ini ada beberapa tujuan pembelajaran untuk mata kuliah biologi molekuler diagnostik, untuk materi amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang definisi dan prinsip kerja dari polimerase chain reaction. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komponen dan siklus PCR. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan atau mengaplikasikan amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Ya, oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti kita terkait PCR, di antara kalian semua ada enggak yang masih ingat terkait materi terakhir kita di pertemuan ke-8? Oke, silakan. Baik, materi sebelumnya membahas tentang uji kuantitatif dan uji kualitatif.
Uji kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk melihat kemurnian dan konsentrasi DNA setelah ekstraksi DNA. Sedangkan uji kualitatif adalah metode yang digunakan untuk melihat keberhasilan ekstraksi DNA dengan cara visualisasi menggunakan elektroforesis. Oke, jadi betul sekali ya adik-adik. Jadi untuk materi sebelumnya itu terkait uji kuantitatif dan kualitatif, di mana uji kuanti ini dan kualitatif itu bertujuan untuk melihat apakah hasil ekstraksi yang kita lakukan itu berhasil ataukah tidak, baik menurut angka ataupun secara visual atau dengan melihat hasil pita DNA yang terbentuk dengan elektroforesis. Jadi PCR itu merupakan kepanjangan dari polimerase chain reaction. Nah, jadi metode PCR ini merupakan metode enzimatis yang bertujuan untuk mengamplifikasi DNA secara in vitro, ya. Jadi di sini kelihatan ada amplifikasi dan ada PCR, ya. Jadi amplifikasi itu apa? Amplifikasi itu adalah proses, ya. Dia proses untuk menggandakan DNA. Di mana-mana ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada prosesnya, dan prosesnya itu pasti kita gunakan dengan metode. Ya, jadi metode yang di sini yang dimaksud, metode penggandaan untuk amplifikasi itulah yang disebut dengan PCR. Nah, karena tadi PCR bertujuan untuk menggandakan, maka dari itu jumlah urutan DNA sebanyak ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semula. Inilah hasil penggandaan dari PCR. Yang awalnya cuma satu untai, setelah kita lakukan amplifikasi, itu dia akan menghasilkan ribuan bahkan jutaan kali dari jumlah semulanya. Sebenarnya untuk identifikasi itu banyak metode yang digunakan. Nah, kenapa saat sekarang ini booming dilakukan PCR? Ya karena salah satu alasannya itu dilihat dari keunggulannya. Dia sensitif. Kenapa dalam tahapan sensitifnya ini tuh 90% akurat hasilnya. Oke? Nah, kemudian dia bisa mendeteksi dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya oke, ini tadi terkait tujuan dari PCR itu sendiri ya. Jadi secara umum, karena ini PCR bertujuan untuk menggandakan DNA, jadi dia bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi. Itu secara umumnya. Walaupun demikian, ada banyak metode PCR yang bisa kita gunakan untuk tujuan lain. Tapi semua kaitannya dalam penyakit infeksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pentingnya dalam PCR. Yang pertama itu terkait komponen. Oke, jadi kalau komponen-komponen di sini itu sebenarnya lebih ke arah bahan-bahan yang kita butuhkan sebelum kita memasak misalnya. Sebelum kita memasak atau sebelum kita membuat kue, saya berikan contoh misalnya kita membuat kue itu kan kita harus siapkan alat bahannya terlebih dahulu toh. Setelah itu kita campurkan baru kita oven ya, biar membentuk kue misalnya. Nah, kalau di PCR sendiri sama, kita buat dulu komponen-komponennya. Jadi komponen-komponen PCR itu apa-apa saja. Ini adalah komponen yang wajib hukumnya ada pada saat kita mau running PCR. Nah, yang pertama itu adalah DNA sampel. Oke, tentunya ini harus ada. Kenapa? Karena yang mau kita gandakan adalah hasil DNA kita. Oke, kemudian selanjutnya ini ada primer. Nah, primer di sini itu ada dua. Ada primer forward dan ada reverse. Oke, jadi kita nggak bilang dua ya adik-adik, tapi kita bilangnya sepasang. Kenapa? Karena primer ini tuh selalu bersamaan, selalu berpasangan. Oke, nah selanjutnya ada nukleotida. Jadi nukleotida itu apa? Nukleotida itu basa-basa nitrogen. Ada sitosin, ada guanin, ada adenin, dan ada timin. Nah, kemudian selanjutnya tentunya ada Taq polimerase. Jadi Taq polimerase itu adalah enzim. Karena kenapa kita butuhkan enzim? Karena kan di awal tadi PCR sendiri itu kan proses enzimatis, ya. Jadi karena proses enzimatis, enzim yang digunakan dalam proses inilah yang disebut sebagai Taq DNA polimerase. Oke, nah selanjutnya ada mix buffer. Nah kemudian ini yang terakhir adalah PCR tube. PCR tube ini kita andaikan sebagai cetakan kuenya. Jadi semua komponen-komponen ini kita campur kemudian masukkan dalam PCR tube ini. Nah PCR tube inilah yang nantinya akan kita masukkan dalam thermal cycler untuk di running. Tadi akan saya jelaskan di bagian siklus PCR ya. Oke, yang pertama itu terkait denaturasi. Ya, jadi denaturasi itu apa? Denaturasi merupakan proses pemisahan untai ganda DNA. Nah, jadi awalnya untai DNA itu seperti ini bentukannya adik-adik. Jadi dia saling berpilin satu sama lain. Kalian kan sudah pernah lihat bentukan DNA, tak?
Nah, jadi bentukannya itu dia saling mengikat satu sama lain. Ya, jadi setelah didenaturasi ini seperti apa, dia akan membuka ikatannya itu. Dia akan membuka pilihan dari untai DNA. Jadi yang awalnya nempel seperti ini, dia akan terpisah seperti ini. Jadi dia ada dua, ada bagian atas, oke, ada bagian bawah. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya setelah proses denaturasi, kita masuk ke tahap annealing. Nah, disinilah jawaban dari pertanyaan temannya Wahyudin. Kenapa primer yang digunakan dalam tahapan ini itu harus ada dua, ada sepasang, ada forward dan ada reverse. Nah, jawabannya karena ini, di dalam tahap annealing itu adalah proses penempelan primer. Oke? Nah, tadi kan DNA sudah terbuka di awal. Ya kan, taruhlah semisal ada dua untai yang terpisah. Nah, kalau seandainya ketika primer yang digunakan cuma satu, misalnya primernya cuma satu, toh? Si primer ini dia akan menempel ke bagian ini misalnya. Terus yang bagian atas untai DNA yang terpisah tadi itu ditempeli siapa? Kan jadinya patah. Ini misalnya primer sudah menempel, di bagian sini yang menempel siapa? Kosong kan? Nah, maka dari itu primer itu harus ada sepasang, harus ada forward dan harus ada reverse, karena di dalam tahap annealing ini dia masing-masing akan menempel pada untai DNA. Bagaimana Wahyudi? Sudah jelas penjelasan terkait penggunaan primernya kenapa harus sepasang? Oke, jadi itu adalah tahapan annealing. Oke, kita lanjut untuk tahapan terakhir yaitu tahapan extension. Nah, jadi ini saya hapus dulu ya. Oke, jadi tahapan annealing tadi itu hasilnya akan seperti ini. Misalnya untai DNA yang terputus itu akan ditempeli bagian forward, kemudian untai DNA yang di bagian bawahnya itu akan ditempeli oleh primer misalnya, reverse, maaf. Oke, jadi ini ada forward dan ada reverse yang menempel. Nah, dari bentukan ini apakah sudah membentuk untai DNA yang baru? Belum kan? Ini kan masih kosong. Ini bagian ini kan masih kosong ya. Nah, jadi selanjutnya dari tahap annealing kita masuk ke tahapan extension. Ya. Jadi extension itu apa? Extension merupakan proses pemanjangan untai DNA. Oke, jadi ini kan bagian yang masih ada bagian-bagian yang masih kosong, masih bolong. Belum ada basa nitrogen yang ada di sini, ya kan? Nah, maka dari itu di bagian extension si nukleotida dan enzimlah yang akan bekerja. Jadi semua komponen yang saya sebutkan tadi itu semua ada pekerjaannya di bagian siklus. Dia tidak hanya sekedar dimasukkan dalam pembuatan siklus PCR, tapi dia memang ada kerjanya. Karena tadi DNA di area awal sudah bekerja, primer juga sudah bekerja, sisa enzim dan DNTP yang belum bekerja sama sekali. Nah, maka dari itu dia bagiannya di extension. Nah, saya gambar ulang untai DNA yang telah terpisah, kemudian dilakukan penempelan pada primer. Nah, di bagian ini, pemanjangan inilah maka DNTP, adenin, guanin, sitosin, dan timin itu akan membantu proses penempelannya ini yang lain. Oke, jadi yang awalnya cuma seperti ini, bagiannya itu belum utuh, setelah penempelan dari DNTP, dia akan membentuk satu DNA utuh. Begitupun dengan yang bagian bawah, dia juga akan menempel di sini. Ya, nah enzim itu kerjanya apa? Enzimlah yang nantinya akan menuntun si DNTP itu untuk menempel. Misalnya adenin dia menempel ke bagian timin, sitosin dia menempel ke bagian guanin. Nah, begitu seterusnya sampai proses PCR ini selesai. Jadi dari satu siklus PCR, dia bisa menghasilkan yang awalnya cuma satu untai DNA. Setelah proses selesai satu siklus, dia bisa menghasilkan untai yang baru. Jadi ada dua untai yang dihasilkan dalam satu siklus PCR. Itu masih satu siklus. Nah, jadi kalau siklus kedua, si DNA ini akan berpisah lagi. Oke? Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bu. Oke, nah jadi setelah proses running selesai, itu kita lanjutkan dengan elektroforesis. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan elektroforesis gel agaros untuk uji kualitatif. Nah, pembacaan PCR itu juga kita lakukan untuk elektroforesis gel agaros.
Oke, jadi tahapan siklus pertama itu adalah denaturasi. Jadi ini adalah DNA yang kita dapatkan dari hasil ekstraksi DNA. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam tahapan denaturasi, di mana DNA akan terpisah satu sama lain. Selanjutnya, setelah terpisah, masuk ke tahapan annealing, yaitu proses penempelan dari primer. Nah, yang bulat-bulatan inilah yang disebut sebagai enzim. Nah, enzim ini dalam tahapan extension, dia akan membantu penempelan dari DNTP. Jadi, adenin, guanin, sitosin, dan timin itu akan menempel dengan bantuan enzim Taq DNA polimerase. Inilah alasan kenapa PCR itu prosesnya harus enzimatis, karena memang dalam tahapannya dibutuhkan enzim. Ya, jadi beginilah prosesnya, beginilah penggandaan dalam siklus PCR. Oke, dia akan menggandakan secara terus-menerus sampai proses penggandaan itu selesai. Jadi yang awalnya di awal tadi kan cuma satu DNA ya. Sampai proses ini selesai, dia akan menghasilkan jutaan kopi untai DNA yang baru. Karena memang dalam satu tahapan saja, nah seperti ini hasilnya nanti. Nah, dia akan memisah terus-menerus. Ya. Oke, jadi ini adalah video sekilas terkait siklus PCR. Nah, seperti ini dari template DNA-nya kita, satu siklus itu menghasilkan 2 untai, begitupun seterusnya setelah siklus sampai siklus PCR itu akan selesai kita lakukan. Oke? Nah, untuk PCR ini sendiri terkait metode PCR ini mungkin kita bisa lanjutkan di bagian praktikum. Jadi pada saat praktikum nanti kita akan lakukan metode PCR. Kita lakukan dari tahapan pembuatan komponen sampai tahap ke running PCR. Ya, oke, silahkan siap-siap untuk melakukan praktikum. Oke, jadi adik-adik silahkan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi pada saat kita praktikum, jadi untuk PCR sendiri itu tidak bisa kita lakukan di ruangan terbuka seperti ini. Untuk pembuatan komponen itu kita lakukan di ruangan sebelah atau ruangan PCR di dalam laminar airflow. Jadi nanti untuk tata caranya, nanti yang masuk dalam ruangan itu masing-masing kelompok. Jadi kelompok pertama dulu yang menyelesaikan tugasnya, dilanjut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, jadi silakan masing-masing kelompok persiapkan dirinya, sambil kalian catat untuk komponen-komponen PCR ini, dan ini adalah volume yang kita gunakan dalam praktikum kita kali ini. Jadi adik-adik, ini adalah komponen PCR yang nantinya akan kalian buat. Oke, yang pertama itu adalah enzim. Ini adalah enzim yang berwarna pink, ini adalah enzim Taq DNA polimerase. Warna enzimnya ini tergantung dari pabrikan sebenarnya. Kadang ada warna pink, kemudian kadang ada yang warna hijau dan sebagainya. Nah, selanjutnya ini adalah nuklease free water. Kemudian primernya itu sepasang, ada forward dan juga ada reverse. Nah, ini adalah hasil ekstraksi DNA yang kalian ekstraksi di pertemuan sebelumnya. Jadi ekstraksi DNA inilah yang nantinya akan kita amplifikasi. Oke. Nah, ini untuk komponen PCR. Selanjutnya, untuk tube PCR itu bentukannya seperti ini. Jadi dia bentukannya kecil seperti ini, ya. Kenapa volume yang digunakan itu kecil? Karena memang di alat itu untuk tube PCR ini hanya bisa masuk seperti ini bentukannya. Oke. Nah, jadi untuk sampelnya kalian itu kita gunakan 3 sampel. Jadi pembuatannya nanti kita buat untuk 3 sampel dan 2 tube PCR ini untuk kontrol positif dan untuk kontrol negatif. Jadi masing-masing sampel ini harus kita buat komponennya terlebih dahulu. Nah, cara untuk pembuatan komponen yang pertama itu adalah masukkan dengan cara berurutan. Oke, silahkan dimasukkan. Masukkan di dalam tube PCR yang telah kalian berikan label ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke nuklease free water. Berapa volume yang digunakan untuk nuklease free water tadi? 2,5. Nah, kalian juga pipet sebanyak 2,5 masukkan ke dalam masing-masing tabung PCR ini. Oke, bisa dipahami? Ada lanjutnya mungkin kalian bisa praktikumkan secara langsung. Silahkan. Oke, jadi silahkan melakukan komponen PCR yang lain untuk 2 sampel lainnya, begitupun dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Untuk enzim Taq DNA polimerase, volume yang digunakan ada berapa? 6,5. Oke, silahkan masukkan ke masing-masing tube sebanyak 6,5 mikroliter. Setelah semua komponen tadi sudah masuk, selanjutnya yang terakhir adalah DNA. Oke.
Kemudian kita lanjutkan di ruangan sebelah untuk tahapan siklus PCR. Oke, jadi setelah kalian membuat komponen PCR di ruang mix PCR, selanjutnya kita lakukan running PCR. Nah, jadi di hadapan kalian ini adalah PCR atau thermal cycler. Jadi sampel yang kalian masukkan tadi itu akan saya berikan contoh terlebih dahulu, nanti selanjutnya kalian akan lakukan sendiri. Oke, jadi untuk sampelnya kalian masukkan di bagian sini. Masukkan semua sampel yang kita buat komponen PCR-nya. Setelah dirapatkan, selanjutnya kita tutup. Nah, kemudian ini adalah protokol untuk siklus PCR. Jadi pembuatan untuk siklus PCR itu kita buat di bagian new protokol. Di bagian sebelum kita pertemuan tadi itu kan ada tulisan untuk siklus PCR-nya. Jadi silahkan kalian buat sendiri untuk pembuatan siklus PCR-nya di sini. Oke, silahkan sambil saya pandu. Oke, silakan masukkan suhu pradenaturasi 95 selama 5 menit. Oke, jadi ini adalah siklus-siklus PCR yang sudah diatur oleh temannya tadi. Oke, jadi untuk yang penjelasan pengulangan ini sebanyak 35 kali, itu yang berulang hanya di bagian denaturasi, annealing, dan extension. Oke, jadi ini adalah proses ketika PCR kita running. Oke, jadi tadi itulah terkait praktikum kita untuk amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Kita lanjutkan dengan elektroforesis. Nah, ada yang masih ingat nggak gel apa yang digunakan pada saat kita lakukan elektroforesis untuk DNA? Gel agarose. Oke, jadi sama dengan waktu kita lakukan uji kualitatif, kita menggunakan elektroforesis gel agarose. Ya, jadi untuk pembacaan hasil PCR ini juga kita lakukan dengan menggunakan gel agarose. Yang dimulai dari pembuatan gel, kemudian masukkan sampelnya. Nah, di sini pada saat masukkan sampel bukan lagi sampel DNA yang dipakai, melainkan hasil PCR. Jadi setelah kita lakukan elektroforesis, setelah kita running, akan kita dapatkanlah hasil PCR. Nah, hasil PCR kemarin ini kan sudah saya pernah jelaskan ya waktu uji kualitatif. Cuma mungkin ada perbedaan sedikit. Nah, kalian bisa temukan tidak dari gambar ini, ada tidak hasil yang berhasil dari 3 sampel yang kita gunakan dalam praktikum ini? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silahkan. Pada sampel 1, Bu. Pada sampel 1 yang berhasil? Oke, mungkin ada lagi? Oke, silahkan. Pada sampel ke-10, Bu. Ada yang menjawab nomor 1, ada yang menjawab juga nomor 10. Oh iya. Oke, jadi saya simpulkan dari jawaban teman-temannya tadi. Jadi untuk hasil PCR dari hasil di atas ini, yang berhasil itu hanya ada di gambar 01 dan nomor 10. Di nomor 10 ini, walaupun mungkin ada yang melihat jelas, ada yang kurang terlihat jelas, tapi di nomor 10 ini juga berhasil. Walaupun pitanya agak tipis dibandingkan dengan volume nomor 1. Ya, tebal tipisnya pita ini ya disebabkan karena kemurnian dan konsentrasi DNA. Jadi ini adalah gambar salah satu hasil penelitian tahun ini yang saya lakukan dengan teman-teman dosen. Jadi ini adalah hasil penelitian untuk mendeteksi gen CTXM dari bakteri Klebsiella dan bakteri Escherichia coli. Jadi yang menjadi kesimpulan dalam perkuliahan kita hari ini, yang pertama adalah PCR merupakan teknik perbanyakan DNA secara enzimatis. Yang kedua, komponen PCR meliputi sampel hasil ekstraksi DNA, sepasang primer, dan enzim Taq DNA polimerase. Kemudian yang ketiga, ada 3 siklus dalam PCR, yaitu denaturasi, annealing, dan extension. Oke, nah sebelum kita tutup, apakah di antara kalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jadi selanjutnya untuk pertemuan kita ke depannya itu terkait mutasi genetik. Karena kemarin kalian sudah melakukan diagnosisnya, sekarang kita masuk ke materi intinya itu terkait mutasi genetik. Jadi sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, silakan kalian membaca jurnal-jurnal terkait yang relevan dengan materi yang akan dibawakan di pertemuan selanjutnya. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Biologi Molekuler Diagnostik dengan materi amplifikasi DNA dengan menggunakan teknik PCR pada program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megareski. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.